Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran letak. Apa yang dimaksud dengan ukuran letak? Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan letak data dalam suatu data yang telah diurutkan. Ada beberapa macam ukuran letak di dalam statistika. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua desil, yang ketiga adalah persentil. Saya akan menjelaskan untuk jenis ukuran letak yang pertama, yakni adalah kuartil. Yang dimaksud dengan kuartil adalah ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 4 bagian yang sama. Atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Ya, jadi data yang kita punya itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama ya. Ini seperempat bagian data yang pertama, kemudian ini seperempat data yang kedua, ini seperempat data yang ketiga, kemudian ini adalah seperempat data yang keempat. Ya, jadi dibagi 4. Sehingga di dalam kuartil ya, ini adalah kuartil yang pertama, K1, letak kuartil pertama. Yang di tengah adalah letak kuartil kedua. Kemudian ini adalah letak kuartil yang ketiga. Kalau kita lihat yang tengah-tengah ini, K2, ini berarti sama dengan nilai median atau nilai tengah. Ya, kemudian area sebelah sini sebelum median ya, ini berarti adalah data di bawah K2. Sedangkan setelah K2, ini adalah data di atas K2. Nah, di sini terlihat bahwa kalau kita membahas tentang kuartil, kuartil itu hanya ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Perhatikan tabel di sebelah kanan. Ini tabel ini menunjukkan bahwa bagaimana sih cara mencari ukuran letak dari K1, K2, dan K3. Jadi kalau kita ingin mencari kuartil 1 atau K1, maka rumus ukuran letaknya adalah 1 dikali N dibagi 4. Oke, N ini adalah jumlah data yang kita miliki. Karena kuartil 1, maka 1 kali N bagi 4. Karena kuartil ya. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau disuruh mencari kuartil kedua atau K2, maka rumusnya 2 kali N bagi 4. Demikian juga untuk kuartil 3 atau K3, maka rumusnya adalah 3 kali N dibagi 4. Ya, jadi angka 1, 2, dan 3 ini menunjukkan kuartil berapa yang dicari. Ya, kemudian tinggal dikalikan dengan N, jumlah datanya, kemudian dibagi 4. Nah, untuk kuartil data berkelompok, ya, rumus yang digunakan adalah NKI. I ini adalah nilai kuartil keberapa yang dicari ya. Apakah kuartil 1, 2, atau 3. Jadi misalkan disuruh mencari
Berapa nilai kuartil kedua? Nah, maka di sini NK2. Sama dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas di mana kelas kuartil berada. Maka nanti kita perlu cari dulu kelas kuartilnya di kelas yang keberapa gitu ya pada data yang berkelompok atau data distribusi frekuensi. Ditambah I adalah panjang interval kelas kuartilnya, dikali I kali N bagi 4 ya. Nah, ini I kali N bagi 4 ini adalah ukuran letak yang telah kita hitung tadi pada slide sebelumnya ya. Nah, ini kita udah hitung tuh I kali N bagi 4 dalam mencari berapa sih letak kuartilnya ya. Jadi IN bagi 4 ini adalah letak kuartilnya dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, berarti nanti kita harus menghitung tuh frekuensi kumulatifnya ya. Dibagi F. F adalah frekuensi di mana kelas kuartil berada. Nah, bagaimanakah implementasi penggunaan rumus ini pada nilai kuartil untuk data berkelompok? Perhatikan slide berikutnya. Oke. Nah, di sini kolom 1 dan kolom 2 kita disajikan kolom 1 adalah interval, kolom kedua adalah frekuensi pada masing-masing kelas ya. Perhatikan. Kelas pertama intervalnya 160 sampai 303. Kemudian ini kelas yang kedua. Ini kelas yang ketiga. Ini kelas yang keempat dan ini adalah kelas yang kelima ya. 736 sampai 878. Kemudian ini adalah frekuensinya 25931. Kalau kita jumlahkan ya, maka data kita itu adalah sebanyak 20. 2 tambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 1 adalah 20. Maka N-nya adalah 20. N dari data yang kita punya itu adalah 20. Oke. Kemudian kita akan menghitung interval. Karena di rumus untuk mencari nilai kuartil itu ada interval yang perlu kita cari. Kita tinggal kurangkan saja 304 dikurangi 160. Berarti ada berapa? I-nya atau panjang intervalnya. 304 dikurangi 160 adalah 144 ya. Maka intervalnya adalah 144 pada data ini. Oke, kalau kita sudah tahu, oh jumlah datanya 20, kemudian panjang intervalnya 144. Nah, tadi ada FK nih, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kita cari dulu FK-nya, frekuensi kumulatifnya ya. Tujuan untuk apa? FK ini untuk mengetahui nanti kelas kuartilnya itu di mana. Oke. Seperti pada saat kita membahas median ya. Cara mencari FK adalah seperti ini. Frekuensi yang pertama 2, maka frekuensi kumulatifnya juga 2. Tambah 5, 2 tambah 5, maka 7. 7 tambah 9, sama dengan 16. 16 tambah 3, 19 ya. 19 tambah 1 adalah 20. Akan berhenti pada angka 20. Kenapa? Ya karena jumlah frekuensinya tadi adalah 20. Atau N-nya 20. Jadi untuk cross-check ya, apakah frekuensi kumulatif yang kita hitung sudah benar,
maka frekuensi kumulatif pada kelas yang terakhir itu harus sama dengan N-nya atau jumlah frekuensinya, yakni 20. Oke, kemudian TB, tepi bawah, ini kalau saya bilang ini tidak wajib ya. Jadi kita bisa tulis TB ini, kolom TB ini, ataupun kita tidak tulis juga tidak masalah. Ya, asalkan kita tahu bahwa tepi bawah ini adalah batas bawahnya, misalkan di kelas pertama ya, 160 dikurangi 0,5. Hasilnya 159,5. Begitu juga dengan kelas yang kedua, 304 dikurangi 0,5, 303,5, dan sampai pada tepi bawah di kelas yang terakhir, ini 736 ya, 736 dikurangi 0,5, 735,5. Jadi kolom TB ini tidak wajib ya. Yang wajib kita buat adalah FK, frekuensi kumulatif, karena kita harus tahu nanti kelas kuartil 1, 2, atau 3 itu di kelas yang mana. Misal, kita ingin mencari letak kuartil 1 ya. K1 letaknya adalah, ingat tadi rumusnya adalah I kali N bagi 4 ya. Ini nih, letak kuartil itu ini rumusnya. I kali N bagi 4. Kalau kuartil 1, maka I-nya 1 kali N. N 20 ya. Bagi 4. 1 kali 20 bagi 4. 5. Nah, letak kuartil 1 ini 5. 5 ini pada kelas yang mana? Kita lihat frekuensi kumulatif ya. 5 itu antara 2 dan 7. Oke, maka kuartil 1 letaknya di sini. Pada kelas yang kedua, yaitu antara 304 sampai 447. Kemudian letak K2. Maka 2, karena letak kuartil 2 ya, maka I-nya 2, kali N-nya 20 bagi 4. 2 kali 20 bagi 4, 10. 10 itu antara 7 sampai 16 ya, di sini ya. 10 itu antara 7 dan 16. Maka kuartil 2-nya di sini. Kelas ketiga, antara 448 sampai 591 nih intervalnya ya. Ini adalah letak kuartil kedua. Kemudian letak kuartil ketiga, maka 3 kali 20 bagi 4. 15 ya. 15 itu antara 7 dan 16 juga kan? 15 itu antara 7 hingga 16. Maka kelas kuartilnya adalah K3 itu di sini. Oke, sehingga K2 itu sama dengan K3 ya. Kelas kuartilnya sama ada pada kelas ketiga, yakni antara 448 sampai 591. Nah, kalau kita sudah tahu letak kuartil satunya di kelas kedua, letak kuartil 2 dan 3 ada di kelas ketiga ini ya, maka kita bisa menghitung NK1, nilai kuartil 1, nilai kuartil 2, dan nilai kuartil 3 dengan menerapkan rumus ini. Misalkan nilai kuartil 1, NK1. Berapa tepi bawahnya? Karena nilai kuartil 1 di sini ya, yang akan kita cari nih, kelas kuartilnya di sini, maka tepi bawahnya adalah 303,5. Oke, itu adalah tepi bawahnya. Ditambah I ya. I-nya adalah 144 dikali I kali N bagi 4 sudah kita hitung di sini. 5. Oke, dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Kalau tadi kelas media, kelas kuartil 1 ya. Kelas kuartil 1 di sini. Maka frekuensi kumulatif sebelum 7 adalah 2. Maka dikurangi 2. Dibagi F ya.
F adalah frekuensi pada kelas kuartil 1. Maka kalau kelas kuartilnya di sini, F-nya adalah 5. Dibagi 5. Oke, kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka selesaikan dulu yang perkalian ya. Ini dulu diselesaikan. 144 dikali 5 kurangi 2, 3 ya. 3 bagi 5. Kemudian baru ditambahkan 303,5. Maka hasilnya adalah 389,9. Ini adalah nilai kuartil 1. Untuk mengecek nilai kuartil 1 Anda benar atau tidak, seperti pada saat kita membahas median ya, angka nilai kuartil 1 ini harus berada pada kelas kuartil 1-nya ya. Apakah angka 389,9 ini masih berada di antara ini enggak? Di antara 304 sampai 447 enggak? Ternyata iya. Ya kan? 389,9 masih berada di antara range di sini ya. Maka jawaban kita benar. Itu cara mengecek nilai kuartil 1 yang kita hitung sudah benar atau tidak. Kemudian NK2, letak kuartilnya di sini ya. K2 dan K3 nih, sama letaknya di sini. Maka tepi bawahnya adalah 447,5. Ditambah 144 intervalnya kali, ini kita udah hitung ya, letak K2, 10. Maka langsung aja, 10. Dikurangi 7, 7 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 2. Karena kelas kuartil 2 di sini, maka frekuensi kumulatif sebelum ini adalah 7. Dikurangi 7, bagi 9 ya. 9 adalah frekuensinya, F-nya. Maka 144 dikali 10 kurangi 7, 3 ya. 3 bagi 9. Ini kalau kita kalikan, kemudian tambahkan 447,5, hasilnya adalah 495,5. Nah, 495,5 ini apakah masih berada di antara range ini? Apakah masih berada di antara interval ini? Ternyata iya ya. Maka jawaban kita benar. NK3, karena letak kuartil 2 dan 3 ini sama ya, maka tepi bawahnya sama, 447,5, tambah intervalnya juga sama, karena ini di soal yang sama ya, 144, kali letak kuartil 3-nya 15 ya, dikurangi 7, frekuensi sebelumnya ya, frekuensi kumulatif sebelumnya, FK sebelumnya, bagi 9. Frekuensinya 9. Maka hasilnya adalah 575,5. Apakah jawaban kita benar? Kita lihat di sini. Ini kan letak kuartil 3 di sini. Nah, 575,5 itu masih berada di antara interval ini kan. Maka jawaban kita sudah benar. Begitu ya, cara ngecek hasil NK1, NK2, dan NK3 kita sudah benar atau tidak. Perhatikan, angka yang kita hitung ini apakah berada pada interval di kelas kuartil yang dimaksud atau tidak. Kalau masih berada di interval pada kelas kuartilnya, maka jawaban kita benar. Ukuran letak yang kedua adalah desil. Yang dimaksud dengan desil adalah ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kuartil tadi membagi 4 bagian yang sama, desil membagi 10 bagian yang sama. Atau kalau diasumsikan data kita itu 100% ya, 100% dibagi 10, maka setiap bagian dari desil adalah 10%.
Oke, secara gambar seperti ini ya. Ini N per 10 data, kita bagi menjadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga, kalau kita membahas desil ya, desil itu ada dari desil 1 sampai desil 9. Perhatikan tabel yang di kanan. Jadi kalau kita bicara desil, desil itu ada dari D1 sampai D9. Tidak ada yang namanya D10 ya, atau desil 10. Hanya sampai desil 9. Nah, ini adalah rumus ukuran letaknya. I kali N bagi 10 ya, kalau ini adalah desil ya. Jadi kalau disuruh mencari letak desil 1, D1, maka 1 kali N. Jumlah datanya berapa? Kali bagi 10. Letak desil 2, ya 2 kali N bagi 10. Dan seterusnya, misalkan sampai desil 9 ya, maka 9 kali N bagi 10. Untuk mencari nilai kuartil pada data yang berkelompok ya, atau data yang berbentuk distribusi frekuensi, rumusnya hampir sama dengan rumus mencari nilai kuartil tadi ya. Kalau tadi NKI, sekarang ND1 atau NDI ya. NDI adalah nilai desil ke I. Tergantung nilai desil keberapa yang kita cari ya. Kalau kita ingin mencari nilai desil yang pertama, maka ya ND1. Sama dengan TB plus I kali N bagi 10 ya. Ini adalah rumus ukuran letak pada slide sebelumnya. Ini kan. Dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Dibagi F. F adalah frekuensi pada kelas desilnya. Jadi pembedanya cuma di sini ya teman-teman. Tadi NKI, sekarang NDI karena desil. Kemudian sekarang I kali N bagi 10, bukan lagi dibagi 4. Kalau kuartil bagi 4, kalau desil ini adalah dibagi 10. Ya, ini nilai desil ya. Bukan kuartil, desil. Nah, bagaimanakah penerapan untuk mencari nilai desil ini? Kita perhatikan di sini. Contoh soalnya sama dengan kuartil tadi ya. Kita punya 5 kelas dengan jumlah frekuensinya atau N-nya 20 dan intervalnya I-nya adalah 144. Jadi masih sama ya. N-nya 20, intervalnya adalah 144. Oke, maka kalau misalkan kita disuruh mencari letak D3, desil 3, letaknya di mana? Maka 3 kali 20 bagi 10 ya. Karena desil, ingat, dibagi 10. 20 ini adalah N-nya. 3 kali 20 dibagi 10, maka letak desil 3 di 6. 6 itu antara 2 dan 7 ya. Antara 2 dan 7. Maka kelas desil 3 di sini. 304 sampai 447. Maka tepi bawahnya adalah 303,5. Letak desil 5. 5 kali 20 bagi 10. 10. 10 itu antara 7 dan 16 ya. Maka letak desil 5 di sini. 448 sampai 591. Di mana tepi bawahnya adalah 448 dikurangi 0,5 ya. 447,5. Lalu letak desil 9, 9 kali 20 bagi 10 ya, 18. 18 itu antara 16 dan 19. Maka letak desil 9 di sini. Antara 592
sampai 735. Kalau kita sudah tahu letak desil 3, 5, dan 9, maka kita bisa menghitung nilai desil ketiga, nilai desil kelima, dan 9. Misal, ND3. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 303,5. Tambah I, 144 ya intervalnya, kali letak desil 3-nya, 6. Oke, dikurangi 2. 2 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ketiga ya. Kalau kelas desilnya di sini, maka FK sebelum ini adalah 2. Dikurangi 2, dibagi F-nya, frekuensi pada kelas desilnya. Kalau kelas desilnya di sini, maka frekuensinya adalah di sini ya, 5 bagi 5. Hasilnya 418,17. Apakah jawaban kita benar? Kita lihat di sini. Kelas desil 3 di sini. Jawaban kita benar ya. 418,17 itu masih berada di antara angka ini. Masih berada di antara 304 sampai 447. Kemudian ND5 juga sama ya. Kalau letak desil 5-nya di sini, maka tepi bawahnya 447,5 tambah intervalnya 144 kali letak desil 5-nya tadi 10 dikurangi FK ya, frekuensi kumulatif sebelum desil 5. Kalau desil 5-nya di sini, maka FK sebelumnya adalah 7 kurangi 7 dibagi F ya, frekuensi pada kelas desil 5. Di sini berarti bagi 9. Maka nilai desil 5 adalah 495,5. 495,5 itu juga masih berada di antara kelasnya ya. Masih berada di antara 448 hingga 591. Maka jawaban nilai desil 5 kita benar. Kemudian nilai desil 9, karena kita tahu letak desil 9 itu di sini, di kelas yang keempat ya, maka tepi bawahnya 591,5. Tambah intervalnya 144 kali letak desil 9-nya 18 dikurangi FK sebelum kelas desil 9 ya. Kalau desil 9 di sini, maka FK sebelumnya adalah 16 dikurangi 16 dibagi 3. 3 adalah frekuensinya pada kelas desil yang dimaksud ya. Kalau kelas desil 9 di sini, maka F-nya adalah 3. Dibagi 3. Hasilnya adalah 687,5. Nah, 687,5 ini masih berada di antara interval ini kan? Maka jawaban kita benar. Ingat cara untuk mengecek jawaban kita atau benar atau salah adalah perhatikan nilai yang kita hitung ini apakah masih berada pada kelas intervalnya ya. Kalau masih berada pada intervalnya, maka jawaban kita benar. Beralih pada ukuran letak yang ketiga, yakni persentil ya. Kalau persentil ini membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama. Artinya setiap bagian dari persentil itu adalah 1%. Ya, kalau kita lihat datanya seperti ini ya, secara gambar. Data dibagi menjadi 100 bagian yang sama ya. Maka kalau kita membahas persentil itu ada dari persentil 1, P1 hingga P99. Nah, untuk mencari rumus ukuran letaknya, perhatikan tabel ini. Kalau kita ingin mencari persentil 1, P1, maka rumus ukuran letaknya adalah persentil 1 ya, maka 1 kali N bagi 100. Nah, kali ini dibagi 100 nih. Persentil 2, ya maka 2 kali N bagi 100 ya, sampai persentil 99.
P99, rumus ukuran letaknya adalah 99 kali N bagi 100. Tergantung persentil keberapa yang dicari. Rumus nilai persentil itu adalah NPI, ya, I ini tergantung persentil keberapa yang kita cari, sama dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas di mana letak persentil berada, tambahkan I panjang interval, ya. I kali N bagi 100 ini adalah letak ukuran yang kita cari, ya, letak persentil yang kita cari di angka berapa, dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya, dibagi F. F adalah frekuensi pada kelas persentil. Ya, sekarang yang beda hanya di sini saja. Kalau nilai kuartil tadi NK, nilai desil itu ND, maka nilai persentil NP. Kemudian di sini, ya, I kali N bagi 100. Untuk persentil. Kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Kalau persentil bagi 100. Jadi rumusnya sama, hanya beda di sini, ya. Ini dan ini. Oke, dengan contoh kasus yang sama, ya. Kita punya 5 kelas dengan jumlah frekuensi atau N-nya adalah 20. Dan panjang interval 144. Oke, dengan menggunakan rumus NPI seperti ini, nilai persentilnya dengan rumus ini, maka kita disuruh mencari P22, P85, dan P96. Maka pertama kali yang harus kita hitung adalah kita cari dulu letak persentil 22, P85, dan P96. Kalau disuruh mencari letak P22, maka 22 sesuai dengan nilai persentil yang kita cari. 22 kali 20, ya. 20 adalah N-nya, jumlah datanya, bagi 100, karena ini persentil. Maka letaknya di 4,4. 4,4 itu antara 2 dan 7. Oke, maka letak persentil 22 sini, ya, di kelas yang kedua, antara 304 sampai 447. Kemudian letak P85 di 17. 17 itu antara 16 dan 19, ya. Maka letak persentil 85 adalah di 592 sampai 735. Sedangkan untuk P96 itu hasilnya 19,2. 19,2 itu antara 19 dan 20, ya. Maka di sini nih letak P96 di sini. Karena 19,2 itu antara 19 dan 20. Maka letaknya di sini. Oke, maka bagaimana menghitung NP22? NP22 adalah tepi bawah kelas persentil 22. Oh, kelas P22 di sini, Pak. Tepi bawahnya 303,5 plus intervalnya 144 dikali letak persentil 22. 4,4, ya. 4,4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Kalau persentil di sini, maka FK sebelum ini adalah 2. Dikurangi 2. Dibagi frekuensi pada kelasnya. Kelas persentil yang dimaksud, ya. Kalau kelasnya di sini, maka F-nya 5. Hasilnya 372,62. Betul nggak jawaban kita? Angka 372,62 itu masih berada di antara interval ini, kan? Maka jawaban kita benar.
Lalu NP85. Tadi letaknya di sini ya. Letak P85 di sini. Maka tepi bawahnya adalah 591,5 tambah intervalnya 144 dikalikan dengan letak P85-nya 17 di sini. 17 dikurangi FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum ini. Kalau letak persentil 85 di sini, maka FK sebelumnya adalah 16, dikurangi 16, bagi 3. 3 adalah frekuensi di sini. Frekuensi pada kelas persentilnya. Hasilnya 639,5 ya. Angka ini masih berada di antara interval ini. Maka jawaban kita benar. NP96. Kalau kita tahu letak P96 di sini, maka tepi bawahnya 735,5. Oke, tambah intervalnya 144 dikali letak P96 di sini ya. 19,2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Kalau kelasnya di sini, kelas P96 di sini ya, maka FK sebelumnya adalah 19. Dikurangi 19 dibagi frekuensi pada kelasnya ya. Kalau kelasnya di sini, maka F-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah 764,3. Benar nggak jawaban kita? Apakah angkanya masih berada di antara interval ini? Ya. 764,3 itu masih berada di interval kelas di sini. Maka jawaban kita benar. Inilah cara menghitung nilai persentil dengan rumus seperti ini ya. Pada data yang berbentuk seperti ini. Dengan 5 kelas, jumlah frekuensinya 20, dan intervalnya 144. Jadi ingat, kalau kita ingin mencari letak kuartil, letak desil, atau persentilnya, kita hitung dulu letaknya, kemudian baru kita bisa mencari nilai dari masing-masing kuartil, desil, atau persentil yang dimaksud. Ya, jadi kalau kita ingin mencari kuartil, desil, dan persentil, ya kita hanya menambah kolom FK saja, ya frekuensi kumulatif. FK ini tujuannya untuk mencari ada di manakah kelas desil, persentil, atau kuartil yang dimaksud. Oke, untuk TB, tepi bawah, ini tidak wajib untuk ditulis ya. Tapi kalau Anda ingin menulis, silakan. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait materi tentang ukuran letak. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.